Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku akan membuat sajian yang enak banget ya. Ini tuh bahan-bahannya ekonomis, anti gagal, tapi hasilnya wow banget ya. Gak nyangka seenak itu. Pasti semua suka. Ini cocok banget dijadikan buat ide jualan, ide bekal anak sekolah, ataupun sajian camilan keluarga di rumah ya. Yang mau tahu resep dan cara buatnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Like, komen, dan subscribe ya. Untuk bahan pertama, di sini aku punya 2 butir telur dengan ukuran sedang. Tambahkan gula pasir. Kemudian tambahkan SP, bisa diganti juga dengan TBM ataupun ovalet ya. Nah, di sini dimixer dengan kecepatan yang rendah terlebih dahulu. Bertahap ya teman-teman, kecepatan yang rendah ke kecepatan yang tinggi. Supaya apa? Supaya mixernya itu nggak cepat rusak. Dan pastikan si telurnya itu dalam keadaan suhu ruang supaya bisa mengembang dengan baik. Dan kalau teksturnya sudah seperti ini sudah cukup ya. Matikan dulu mixernya. Dan untuk bahan keringnya di sini aku punya tepung terigu yang sudah ditambahkan dengan baking powder dan vanila bubuk. Nah, langsung aja masukin ke adonan telurnya. Aku masukin aja sebagian-sebagian ya. Aduk-aduk sebentar lalu nyalakan mixernya. Mixer aja dengan kecepatan yang rendah. Setelah itu masukkan lagi sebagian bahan kering ya, masukkan semuanya. Dan aduk-aduk dulu, setelah itu baru nyalakan mixernya pakai kecepatan yang rendah saja. Aduk-aduk sampai tercampur rata, tapi jangan kelamaan ya, nanti bisa overmix. Kemudian masukkan margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk-aduk pakai spatula kayak gini ya. Aduk secara perlahan, aduk seperti ini. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah ya. Karena kalau ada cairan yang mengendap di bawah, bisa jadi itu menyebabkan bantet ketika nanti dipanggang. Dan konsistensi adonannya kayak gini ya, lembut dan kental. Ini sudah cukup. Di sini aku ambil 1 sendok makan adonan, lalu tambahkan pasta stroberi, aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini tuh buat aku kasih motif di atas kuenya nanti ya. Nah, kalau kayak gini ini sudah cukup. Dan adonannya ini aku pindahkan ke plastik segitiga supaya mudah aja buat menuangkan ke cetakannya. Dan ini aku pakai cetakan buat bolu kukus mekar. Di sini aku tuang adonan putihnya terlebih dahulu, kemudian di tengahnya itu tambahkan selai stroberi, lalu ditimpah lagi pakai adonan putih seperti di video ya. Untuk penggunaan selainya di sini aku pakai selai stroberi, tapi kalau mau diganti pakai selai blueberry ataupun selai coklat itu nggak apa-apa ya, sama-sama enak. Dan ini tuh aku pakai cetakan bolu kukus mekar yang ukuran kecil. Setelah itu kasih motif ya menggunakan adonan yang pink tadi yang sudah dibuat sebelumnya. Ini aku buat motif acak ya pakai tusuk gigi yang bersih. Ini supaya penampilannya lebih menarik aja. Tapi kalau nggak mau dikasih motif juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan ini siap untuk di oven atau dipanggang. Jangan lupa ovennya panaskan dulu menggunakan api sedang cenderung besar selama 10 menit. Kemudian masukkan adonan bolunya dan panggang menggunakan api sedang cenderung besar juga selama 25 menit atau sampai matang ya, tergantung dengan oven masing-masing. Dan ini dia bolunya udah matang, wanginya tuh enak banget ya. Ini tuh matang dengan sempurna dan hasilnya super empuk dan lembut sekali. Satu resep ini hasilnya jadi 18 pieces bolu mini. Kalau teman-teman pengen hasil yang lebih banyak, bisa bikin 2 kali resep atau seterusnya. Ini tuh rasanya enak banget, super lembut, empuk, legit ya. Dan ada tambahan selai stroberi yang lumer bikin rasanya makin wow, makin nendang dan semua pasti suka. Anak aku aja udah habis berapa pieces nih bolu ini, apalagi emaknya. Wah, jangan ditanya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.